Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Prosperous people say, I grow. Praise anointing people, I grow. And I glorify. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, mari bersama kita mengangkat kedua tangan tinggi bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tiada terukur di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mati, hidup dan bangkit. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau curahkan darah-Mu atas kami untuk menebus setiap dosa kami. Dan saat ini layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan diagungkan, dan layaklah Tuhan dimuliakan. Pagi hari ini kami habiskan seluruh rangkaian ibadah raya kami yang luar biasa dan dahsyat sepanjang pagi hari ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami, perkasa, ajaib, dan mulia. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama berkata amin. Katakan sekali lagi, berkata haleluya, haleluya. Kami berikan syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan.
dan disembah dengan segenap hatiku. Angkat kedua tangan berkata, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi kemuliaan Sang Yang Allah penebus yang hidup. Haleluya, haleluya. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Dia membawa kita kepada kebenaran. Sorak-sorai, sorak-sorai kebenaran bagi Tuhan. Dan setiap kita umat Tuhan yang mau bersorak meninggikan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Katakan sekali lagi, berkata, tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Saudara boleh ingatkan di samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan, Tuhan Yesus memberkati Anda, Tuhan Yesus memberkati Anda. Saya percaya firman Tuhan akan digenapi pagi hari ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang terus terangku. Katakan, terus terangku.
kami akan selalu menyembahmu, sebab kau layak terima pujian. Terima segala hormat, kemuliaan hanya bagimu, Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Nyanyikan bersama Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau puji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua puji.
angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu kau menyembah Tuhan, waktu kau mengangkat tanganmu, tanda kau berserah di hadapan Tuhan. Waktu kau datang, menghampiri tata kasih karunia-Nya, saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ada jawaban di setiap doa-doamu. Ada setiap pemulihan yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan rancangkan rancangan yang indah bagimu. Dia rancangkan rancangan damai sejahtera bagimu. Yesus Tuhan. Oh ya Rabbi. Mari yang kau sudah bisa berbahasa, mulai berdoa dalam roh. Kita lama sangkala lama ya lama. Berdoa bagi keluargamu. Berdoa kasih. Katakan kepada Tuhan, aku mengasihimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak menerima, haleluya, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, haleluya, ku selalu pujimu. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Angkat kedua tangan kita, katakan sama-sama, aku percaya ini musim yang baru bagiku. Aku percaya Tuhan memberkati hidupku. Aku percaya aku akan terus bercahaya dan menjadi berkat bagi kotaku, bagi keluargaku, bagi hidupku sendiriku. Aku percaya Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar isi hatimu, kami dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh Tuhan tertanam, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam kehidupan kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Setiap panah-panah api si jahat, setiap kuasa-kuasa iblis yang coba mengganggu hati dan pikiran kami, yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami usir keluar dari tempat ini, dan kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami semua sehat dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, dengan kedua tangan terangkat bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Terus Tito, I go, glorify. Yes, my Tito, I go, glorify. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, shalom. Yes, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang boleh rindu akan Tuhan lebih lagi? Amin. Katakan yes. Kenapa kita harus rindu sama Tuhan, Saudara? Karena Dialah, Saudara, yang memberkati hidup kita, yang menyelamatkan kita. Amin. Kalau kita punya kerinduan yang lebih lagi, saya percaya, Saudara, ya, Dia pasti menolong setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, Saudara, dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7, Saudara, ayat yang ke-14. Coba bisa lihat multimedia, 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14, Saudara. Kalau kita baca ayat ini, Saudara, kita akan melihat bahwa sesuatu yang luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya, Saudara, Anda dan saya punya kerinduan kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka apa firman Tuhan katakan, Saudara? Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta apa, Saudara? Memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Siapa yang mau hidupnya dipulihkan? Ini yang Tuhan mau, Saudara. Kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, mungkin Saudara hidup kita gak jahat, tapi bisa jadi, Saudara, mulut kita atau tangan kita bikin status yang mungkin, Saudara, tidak baik. Mulut kita mungkin yang memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Hati-hati, Saudara, dengan perkataan kita, Saudara. Ayub pasal yang ketiga, Saudara. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat 25. Firman Tuhan katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sama saja dengan seperti ini, Saudara. Ayat ini berkata, karena apa yang Saudara Anda takutkan, apa yang Anda sedang bicarakan, Saudara, apa yang Anda sedang rasakan, itulah yang akan menimpa kita. Dan ya, sesuatu yang kita cemaskan, itulah yang mendatangi kita. Kalau hari ini Anda takut, Saudara, Anda khawatir, Anda cemas, malah itu yang datang, Saudara. Tuhan mau Anda dan saya memahami ini. Jangan sampai, Saudara, Anda terus-terusan hidup dalam ketakutan, perkataan-perkataan yang negatif. Ya, misalnya contohnya lagi dalam keadaan seperti ini, ya, Anda mulai berkata, waduh, sepi nih usaha,
waduh bangkrut nih gua. Nah, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan itu yang mendatangi kita. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara, Anda dan saya, Tuhan mau terus memperkatakan firman. Alkitab ini, saudara, adalah firman Allah. Tapi saya mau kasih tahu saudara, tidak semua dalam Alkitab ini perkataan Tuhan. Paham maksud saya sampai di sini ya? Alkitab ini firman Tuhan, tapi tidak semua di dalam Alkitab ini perkataan Tuhan. Ada perkataan manusia, ada perkataan juga iblis di dalam. Dalam Ayub pasal yang pertama, saudara, kita lihat Ayub pasal yang pertama. Kita perhatikan, saudara, ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-7 dulu. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya kan? Ada Tuhan, ada iblis, ada manusia. Tadi perkataan yang kucemaskan, yang kutakutkan itu adalah perkataan Ayub. Itulah yang menimpa aku. Nah, ini perkataan Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari... Wow, dia lagi ini, saudara, keliling dunia. Ya, iblis sudah pakai fasilitas wisata keliling dunia, saudara ya. Luar biasa. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, Tuhan tanya sama iblis. Ayat 8-nya, lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian apa, saudara? Saleh, jujur, takut akan Allah dan... Nah, perhatikan, saudara, kehidupan kita mungkin gak berbuat dosa. Dalam saudara hidup ini kita gak rampok, kita gak nyopet, kita gak kayak narkoba, gak judi, saudara, gak ngambil uang orang, korupsi dan sebagainya. Halo? Sama seperti Ayub, dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi kenapa, saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Ayub mengalami penderitaan? Karena tadi saya mengatakan, saudara, karena dia takut, dia cemas. Salah satu ketakutan, kecemasan Ayub itu apa, saudara? Perhatikan dalam Ayub pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-5. Ayub pertama, dalam ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pikirnya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita perkatakan, saudara, hari-hari ini. Pikir kita, waduh, dengan resesi seperti ini kayaknya nggak mungkin nih ngalamin terobosan. Saya beberapa hari ini, saudara, khawatir, saudara. Bukan hanya mungkin dialami Bapak Ibu, saudara, saya sebagai hamba Tuhan juga mengalami hal yang sama. Tapi saya waktu dapat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Senior, saya berlutut, saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau khawatir, Tuhan, dengan keadaan seperti ini. Halo, saya percaya, saudara, Tuhan pasti semua sediakan, janji-janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Amin yang balas. Amin. Apa yang kita pikirkan? Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, tidak suka hidup dalam kejahatan. Bahkan betapa luar biasanya dia membawa korban bakaran
sesuai dengan jumlah anaknya, saudara. Betul ya? Artinya luar biasa. Tapi ingat, saudara, kita harus memahami, memilah di dalam Alkitab mana yang firman Allah, mana yang perkataan manusia, dan mana yang perkataan iblis. Jangan kita terjebak dengan tulisan-tulisan yang seolah-olah nampaknya, wah ini quote nih, bagus nih. Halo? Contohnya quote yang bagus apa? Coba kita lihat Ayub 1 ayat 21. Ini quote-nya bagus nih. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kayaknya keren ya quote-nya ya. Saya mau katakan, kita harus memilah perkataan Tuhan, perkataan manusia, dan perkataan iblis di dalam seluruh Alkitab yang adalah firman Allah. Ini adalah firman Allah, dimaksudkan supaya apa? Memberi contoh kepada kita. Ini loh perkataan manusia seperti ini. Ini loh perkataan iblis itu seperti ini. Tuhan mau kasih tahu, hati-hati. Dan salah satu contoh bagian yang paling seringkali diucapkan oleh banyak mimbar gereja, termasuk banyak anak-anak Tuhan, saudara, perkataan-perkataan yang salah dari manusia yang ada di dalam Alkitab, yang tampaknya rohani, tampaknya benar. Ya kan? Contoh misalnya dalam kehidupan dunia nih. Andra, gimana kabarnya? Aduh, kayaknya dengan keuangan gereja seperti ini kita nggak bisa nih memperpanjang gereja nih. Nah, tampaknya nyata, real, betul nggak? Yeah. Tapi sesungguhnya kita sedang menyetujui, membuat sebuah deklarasi tentang ketidakmampuan, ketidakmungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. That's right? Paham ya? Saya mencoba Anda supaya menuntun Anda, saudara, supaya nggak terlalu kita liar, gitu ya, dalam pemahaman Alkitab ini. Banyak orang, saudara, ya akhirnya dalam pemahaman firman Tuhan itu nggak memahami sepenuhnya. Kemarin hari Kamis itu Pak Agung menyampaikan, saudara, dan itu juga banyak pasti setiap kita sulit untuk menerimanya. Kenapa? Karena pasti ada kontroversi, gitu loh. Nah, saya mau sampaikan dengan pelan-pelan supaya Bapak Ibu Saudara bisa pahami. Ini adalah sepenuhnya firman Allah. Tapi di dalamnya ada perkataan Tuhan, perkataan manusia, dan perkataan iblis. Sampai di sini menangkap ya? Kita nggak boleh terjebak dengan perkataan manusia, apalagi perkataan iblis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, nampaknya memuliakan Tuhan. Tapi sesuatu yang Alkitab katakan, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari kita. Bahkan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan tidak pernah mengambil apa yang ada pada Anda. Halo? Kita kembali dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-9. Ayub pasal pertama ayat yang ke-9. Dari jalan-jalan keliling dunia, terus Tuhan tanya, apakah kau memperhatikan Ayub hambaku yang baik, saleh, jujur, takut akan Tuhan dan membenci kejahatan? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis ngejebak. Namanya iblis ya, saudara ya. Dia selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan, dia jawab sama Tuhan dengan enaknya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayub pasal pertama ayat 10 kita perhatikan, saudara. Ayat 10-nya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia
dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tuhan yang membuat pagar pelindungan. Tuhan gak pernah mengambil sesuatu dari kita, betul gak? Ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamaahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Iblis berusaha menghancurkan hidup kita. Dengan cara apa? Dia hadir juga dalam dewan musyawarahnya Tuhan. Dia hadir, saudara. Makanya penting sekali orang Kristen itu berdoa. Orang Kristen itu harus berdoa. Doa Anda tuh harus naik ke atas tatanya Tuhan. Supaya apa? Pada saat iblis berusaha menjatuhkan hidup Anda di depan Tuhan, dia akan kalah dengan apa? Dengan doa-doa Anda. Nah, kalau kita nggak pernah berdoa, iblis pasti klaim. Tuh Tuhan tuh, lihat tuh si Andra tuh nggak pernah berdoa. Si Andra lagi khawatir tuh. Apa yang harus saya lakukan Tuhan dengan orang yang khawatir seperti ini? Halo? Nggak pantas Tuhan si Andra diberkati. Nggak pantas, kata si iblis. Betul nggak? Apalagi saya kemudian, aduh mati, aduh bangkrut gua, aduh miskin. Semua perkataan-perkataan, semua apa yang kita mungkin bayangkan, imajinasikan, tanpa kita berdoa, tanpa kita mempercayai firman, kita akan hancur, saudara. Kita akan hancur, saudara. Kita nggak mau hidup kita gini-gini aja, betul? Kita mau, saudara, hidup kita terus naik, saudara, dan tidak pernah turun jadi kepala dan bukan ekor. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan yes. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Perhatikan, saudara. Nanti kita akan sampai di sana. Tuhan mau, saudara, Anda dan saya memahami ini terlebih dahulu, supaya jangan sampai Anda memahami perkataan iblis, memahami perkataan manusia sebagai sesuatu yang nampaknya rohani. Perhatikan, saudara. Ayat yang ke-12. Karena kekhawatiran Ayub, Tuhan izinkan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki saudara kematian. Perhatikan, Tuhan tidak pernah menghendaki sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Makanya pencobaan yang kita alami itu, firman Tuhan katakan adalah pencobaan biasa. Kita harus pahami. Nah, kalau kita ada dalam sebuah pencobaan, jangan lama-lama, saudara. Segera bertobat. Tuhan, aku percaya firman Tuhan. Aku percaya kasih-Mu, Tuhan. Aku percaya pengorbanan tubuh dan darah-Mu. Aku percaya, Tuhan, Engkau sudah menebus hidupku. Aku sudah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kalau ada dalam titik-titik terendah, saya lagi dalam titik terendah mungkin, saudara. Saya harus bangkitkan iman saya. Saya berkata kepada diri saya harus berkata kepada tubuh saya harus berkata kepada jiwa saya, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati, aku hidup dalam anugerah Tuhan, aku hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Itu yang Anda harus katakan setiap hari. Karena iblis nggak pernah berhenti untuk mengintimidasi kita. Kalau di dalam dunia bisnis kita tahu kan, aduh Pak, peluangnya mana mungkin, saingannya banyak, kan begitu, betul nggak? Padahal ada satu sisi, saudara, di mana, saudara, kita punya Tuhan yang besar, di mana Tuhan berkuasa, sanggup, saudara, menarik para pelanggan, memberkati Anda dengan promosi, pekerjaan yang luar biasa dan sebagainya. Kenapa kita harus hidup di sisi mana mungkin? Kenapa kita harus hidup di sisi kekhawatiran? Kayaknya nggak bisa. Kenapa kita harus hidup di sisi sakit penyakit? Aduh, penyakit gua kayak gini, kayaknya nggak mungkin sembuh. Kenapa kita harus berdiri di titik itu? Kita harus melangkahkan kaki kita berdiri dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan melindungi aku dengan kepaknya. Dia akan menaungi aku. Di bawah sayap aku berlindung, kesetiaan dalam perisai dan pegang tembok. Itu yang harus kita perkatakan, seperti yang
Mazmur 91 katakan, singa dan ular tenung akan kau langkahi, kau menginjak anak singa dan ular naga. Itu yang harus kita katakan. Katakan yes. Jadi paham ya sampai di sini ya. Firman Allah yang kita yakini ini saudara. Jangan sampai kita saudara tidak paham. Untuk belajar teologi seperti ini saudara, banyak pendeta-pendeta juga sampai meninggalkan Tuhan, sampai hidupnya juga saudara tidak mempercayai firman. Ada. Kenapa? Karena tidak memahami firman Tuhan seutuhnya. Katakan amin. Amin. Kita harus memahami firman ini seutuhnya. Kita harus tahu saudara bahwa firman Allah yang kita baca itu berkuasa untuk kita saudara menerima anugerah demi anugerah. Jangan kita terjebak dengan perkataan iblis, apalagi perkataan-perkataan kita yang nampaknya rohani. Kita harus lihat saudara bagian-bagian Alkitab. Oh, ini perkataan Tuhan. Makanya saudara ada Alkitab seperti Ibu Rahayu, di mana tulisan Tuhan itu warnanya merah. Ya, Alkitab Rainbow itu perkataan Tuhan itu warnanya merah. Kalau Anda baca King James Version atau New King James Version, itu juga firman Tuhan juga warnanya merah. Kalau Anda lihat perkataan firman Tuhan saudara di Alkitab yang warna rainbow seperti itu, warna merah seperti itu, nggak pernah mengandung kata-kata kutuk, nggak pernah mengandung kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mematikan hidup kita saudara. Kata-kata Tuhan di dalam Alkitab selalu berbicara tentang kehidupan, kesejahteraan, berkat, anugerah. Amin. Itu kata-kata firman. Cari nanti di Alkitab yang tulisannya ada rainbow-nya. Apakah ada perkataan kutuk Tuhan keluar dari mulut Tuhan di dalam Alkitab rainbow itu? Paham sampai di sini ya? Tapi kalau iblis kerjaannya, engkau memagari dia, engkau melindungi dia, coba cabut itu. Cabut itu. Halo Tuhan. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya, perhatikan, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap diri. Sampai 2 kali loh perkataan Tuhan ini bilang, hanya, jangan engkau ambil nyawanya. Yang pertama, jangan engkau menjamah dirinya. Yang kedua, jangan engkau ambil nyawanya. Halo? Coba kita lihat Ayub pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat 10. 4 ayat lagi saya selesai saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seolah-olah kontroversi. Seolah-olah kontroversi. Ingat saudara, ini pelajaran teologi yang perlu Anda pahami sebagai orang Kristen. Ya, dengar. Di sini memang Ayub tidak berbuat dosa, tapi dengan bibirnya, dengan ucapannya saudara, dia sedang berkata-kata tentang sesuatu yang buruk, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Itu adalah sebuah perkataan yang dipegang oleh iblis. Lihat Tuhan, Ayub ngomong yang buruk, pasti seperti itu. Tampaknya kontroversi ya, hati-hati. Makanya saya mau katakan hati-hati. Kita harus pahami ini dengan jelas. Karena kalau Anda saudara sampai tidak memahami ini, kita bisa menganggap saudara, ya firman Tuhan aja, Ayub aja ngomong begitu kok, gitu seperti itu. Padahal Tuhan mau kita nggak boleh saudara
ngomong sesuatu yang buruk sekalipun. Karena hidup dan mati kita ini dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buah. Katakan amin. Paham ya? Sampai di sini. Nanti kalau Anda butuh jawaban lebih lanjut, atau Anda butuh pertanyaan lebih lanjut, tanya saya langsung lewat WhatsApp. Supaya kita paham betul. Kita nggak jadi orang Kristen yang cuma hanya sekedar saudara membaca Alkitab. Halo, kita lihat Ayub 42, 2 ayat terakhir saudara. Ayub pasal 42. Perhatikan ayat yang kedua dan ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu, Ayub berkata, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang ke-6, sama-sama 3, 2, 1. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk. Aku mencabut perkataan. Perkataan tentang apa? Perkataan tentang apakah kau tidak mau menerima apa yang baik dan yang buruk? Nah, dia cabut semua. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dia cabut semua. Semua saudara tulisan-tulisan di dalam Alkitab saudara, nanti saudara Anda bisa baca lebih detail lagi dalam Ayub khususnya saudara. Ternyata perkataan-perkataan Ayub itu semua saudara menjadi perkataan-perkataan yang sia-sia, yang nampaknya rohani. Misalnya contoh ya, Pak Andra makin ganteng aja, saya mah biasa, saya mah jelek, saya mah presipit. Nampaknya kan rohani gitu lah. Nampaknya rendah hati. Padahal enggak. Ketika ada orang bilang, wah Pak Winanto luar biasa makin ganteng aja. Amin Pak, terima kasih Pak. Orang berkata kepada saya, wah Pak Andra makin luar biasa makin ganteng. Amin, doakan saya Pak, saya pasti jadi hamba Tuhan besar. Saya selalu begitu. Amin. Jadi jangan pura-pura merendahkan diri di atas gunung. Betul nggak? Halo. Siapa nih gue? Wah, gue disanjung-sanjung. Tapi pura-pura rendah. Halo. Kita harus tetap tampilkan bahwa diri kita anak raja. Tapi kita nggak sombong, saudara. Waktu orang berkata, kamu adalah orang yang diberkati, amin. Waktu orang berkata kamu kaya makin luar biasa, amin. Jangan bilang, aduh, duit dari mana? Nah, jangan bilang gitu. Ketika ada orang mungkin datang minjam duit sama Anda, nggak ada duit, maaf. Jangan bilang nggak ada duit. Maaf, saya belum bisa bantu. Gitu aja, saudara. Jangan bilang nggak ada duit. Beneran nggak ada duit nanti. Shalom. Amin. Ketika kau buka toko, mungkin daganganmu belum laris. Gimana Bu jualannya? Amin, pasti besok laris manis. Amin. Iya. Jangan bilang, aduh sepi. Halo. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, teruslah ucapkan firman Tuhan yang baik, yang datangnya dari Tuhan, saudara. Bukan yang sepertinya sok rohani atau rendahan. Katakan yes. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Kita semua harus pegang firman Tuhan. Kita harus berjalan dalam firman-Nya. Dan ingat saudara, kita harus memilahkan mana yang firman-Nya, mana perkataan manusia dan mana perkataan iblis. Jangan sampai kita terkecoh. Karena hidup dan mati kita dikuasai lidah kita, saudara. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Katakan sama-sama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan perjamuan Tuhan. Ini adalah bukti kasih-Nya bagi kita.
di dalam kematiannya, di dalam persekutuannya saudara. Tidak ada kutuk, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada perkataan yang negatif. Waktu Tuhan disalib pun dia berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataannya saudara tidak pernah mengandung hal-hal yang tidak baik saudara. Selalu perkataan yang penuh dengan kata-kata yang memberkati hidup kita. Tuhan tidak inginkan ada kematian dalam hidupmu. Dengar, Tuhan tidak ingin ada kematian dalam hidupmu, dalam bisnis, dalam usaha. Tuhan mau kau mengalami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Semua sakit penyakit, semua kematianmu sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata sudah selesai. Kalau hari ini mungkin kau hidup dalam keadaan yang kurang baik, mungkin hidupmu mengalami keadaan seperti Ayub. Saya percaya saudara gak ada penderitaan yang dialami seperti Ayub saudara. Hanya Ayub seorang diri yang paling parah saudara. Saya mau katakan saudara, kita sudah belajar contoh tentang Ayub. Bagaimana lewat perkataannya saudara, dia mengalami hal yang tidak baik. Dia duduk dalam aku, dia bertobat dan dia mencabut semua perkataannya. Dia berkata, aku cabut semua perkataan. Dia bertobat saudara. Perhatikan dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Oh Tuhan sanggup, dan bagi Tuhan semua tidak ada yang mustahil. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku sudah sehat, aku sudah sembuh, aku sudah diberkati, aku sudah mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah. Amin. Amin. Mari angkat kita roti kita di tangan kanan kita saudara. Ini bukan roti biasa, tapi adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Sebab pada malam waktu ini saat yang mengambil roti dan sudah dia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan anak-anakku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini bukan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Tubuhnya sudah menjadi satu dengan tubuh kita. Yang kita percaya tubuh Kristus, ambil makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita bersama-sama. Demikian sesudah makan yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dipakai oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan anak-anakku. Bukankah zaman kita ucapkan syukur ini? Bukan persekutuan kita dengan darah Kristus. Yang percaya darah Kristus ambil minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam tubuh dan darahnya ada kuasa, saudara. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Amen. Sampah bisa dimasukkan dalam plastik, saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah berlimpah dalam kehidupan kami. Nanti saatnya kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami mau persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami tahu Tuhan, apa yang kami tabur firman-Mu katakan kami akan tuai 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan untuk memberikan persembahan bersama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, membawa persepuluhan ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita, saudara. Bawa taburan kita yang terbaik. Ada kotak persembahan di depan dan di belakang. Kita sama-sama angkat dulu. Kita sama-sama berdoa. 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama, katakan amin. Amin. Silakan bawa persembahan Bapak Ibu Saudara yang ada di kotak depan ataupun di belakang secara bergantian, saudara. Baik. Ada beberapa penekanan pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ibadah Raya Minggu kita berjalan dengan dahsyat luar biasa setiap hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Ya Bapak Ibu Saudara, ya tanpa membedakan Bapak Ibu Saudara, jemaat pagi dan jemaat sore, semua ayo tetap semangat dalam Tuhan. Kita semua harus terus bertumbuh. Amin. Ya, semakin banyak Anda bawa jiwa ya untuk kemuliaan Tuhan, namamu saudara, wah semakin luar biasa, akan berhak menerima mahkota yang dahsyat, saudara. Amin. Kita melakukan bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri lagi waktu kita menghadap Tuhan nanti, saudara. Amin. Ya saudara, demikian juga dengan operasional gedung gereja kita dukung, saudara. Mungkin kemungkinan besar mulai Senin besok sudah akan renovasi, saudara. Gereja kita di atas dijadiin blong seperti ini, nanti gereja pindah ke atas, di bawah kemungkinan besar kita akan pakai untuk unit bisnis, saudara. Kita akan sewakan untuk food court atau mungkin tempat makan, saudara ya. Jadi kemungkinan besar gereja akan naik ke atas. Nah ini bagian sini, ini akan disikat jadi ruang sekolah minggu, saudara. Mimbar nanti dipindah ke atas, nanti pintu sekolah minggu dan masuknya dari sini, saudara ya. Dari samping drum. Nanti pintu sekolah minggu masuk dari situ. Gereja semua saudara aktivitas di atas. Dan tangganya puji Tuhan sudah bagus gitu ya. Orang tua pun naik pun tidak ada kendala karena lantai kecuramannya bagus, saudara ya. Tidak berat bagi orang tua pun yang bisa beribadah, saudara. Jadi kita dukung doa semua saudara dalam proses renovasi
Dan juga kita dukung doa, dukung dana juga Bapak Ibu Saudara untuk perpanjangan sewa gedung gereja kita sebesar 90 juta ya, kita tawar lagi 90 juta dan puji Tuhan bisa dicicil Saudara. Dan dana yang baru masuk Saudara untuk dana pembangunan yang ada di rekening gereja kemarin 4 juta 400-an dan kemarin sudah masuk lagi 5 juta. Jadi sudah ada 9 juta 400 ribuan Saudara untuk perpanjangan sewa gereja kita. Baik Saudara, mari sama-sama kita bawa lebih lagi persembahan kita yang terbaik. Saya percaya apa kita tabur, kita akan tuai bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita lihat kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau berkati dengan segala kebaikan, dengan segala kebaikan. Tunaikan syukur kepadamu. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang difirmankan selalu baik. Jangan kita Saudara menyetujui apa yang menjadi perkataan-perkataan yang bukan firman Tuhan. Hanya perkataan Tuhan sajalah yang kita pegang, sebab perkataan Tuhan selalu mengandung kehidupan, mengandung perlindungan, mengandung anugerah dan kebaikan. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam urapan yang luar biasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Tuhan yang sedang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Semua persembahan, ucapan syukur, persepuluhan ke pokok Tuhan, taburan gedungmu ke pokok Tuhan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima kemenangan bersama. Katakan sekali lagi, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, ambil waktu teduh. Happy Sunday, God bless you all. Shalom.